Dia dipanggil Pak Wendong karena memang pekerjaannya yang mematikan dari jauh. Dalam menjalani hidupnya, Pak Wendong adalah seorang pekerja keras, ulet, dan tidak mengenal kata putus asa. Di desa itu, Pak Wendong tinggal bersama istrinya yang dipanggil Bu Wendong dan anaknya yang masih kecil bernama Sumi. Halo, siapa yang sudah pernah melihat daun legang? Ya, daun legang adalah sejenis tanaman seperti rumput yang hidup di sekitar laut. Tanaman ini biasanya tumbuh sekitar 100 cm dan harus dicoba terlebih dahulu sebelum digunakan untuk anyaman. Namun, meskipun bekerja keras, warga Pak Wendong sangatlah miskin. Mereka tinggal di gubuk kecil yang sudah reot. Saking miskinnya, seringkali tidak ada uang untuk membeli makan. Terdengar suara Sumi yang sedang menangis. Sumi apa? Kawin-kawin, Sumi hanya minum air. Nama saya Sumi. Saya anak Wendong dan Bu Wendong. Saya tidak boleh sedih ya. Meski lapar, saya juga harus banyak berdoa agar Ae, Boe cepat dapat rezeki dan aku bisa makan. Ibu Sumi sangat bagus karena memang kurang makan. Pada suatu hari, Pak Wendong berkata-kata dan menemui istrinya karena ingin mendapatkan sesuatu. Bobe, di mana kamu, Bobe? Waduh, kok tidak ada. Ada apa, Bapak? Ini loh, aku sedang membutuhkan kayu bakar di belakang rumah. Ada apa, Bapak? Sepertinya takut sekali. Oke, saya mau cerita, tapi tunggu dulu, saya mau minum dulu. Oke, semalam saya ini bertemu dengan nenek buyut dan kita diminta untuk menyembelih sapi, mengadakan kenduri dan mengundang semua orang miskin. Menurutmu bagaimana tentang ini, Bu Bobe? Udah mana menyembelih sapi? Dimakan saja susah. Itulah yang Pak Wendong membahas tentang ini. Oke, kalau kita jual rumah ini pasti tidak laku ya. Ini kan hanya gubuk kecil, sudah lewat tua. Lagi pula jika kita jual ini, kita mau tinggal di mana? Pak Wendong terus berpikir sampai akhirnya menemukan sebuah ide. Teman-teman, kira-kira ide apa yang Pak Wendong dapat? Ternyata Pak Wendong menjadi kepada seorang yang kaya dan Sumi dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan uang, Bu Wendong pergi ke pasar untuk membeli kuali, beras, dan bahan-bahan lainnya untuk dibuat kenduri. Sedangkan Pak Wendong membeli seekor sapi tanpa banyak menawarkan. Sapi, kamu ikut aku pulang ya. Sapi, nanti kamu akan langsung beli. Dan bagimu akan kujadikan lauk untuk kenduri. Ayo sapi, kita pulang. Nah sapi, kamu di sini saja ya. Jangan usah kemana-mana. Bu Wendong sih, tidak. Dasarnya Bu Wendong yang pandai memasak dan langsung kejar masakan sudah siap. Berbondong-bondong orang miskin datang ke rumah Pak Wendong. Oh, ternyata kalian juga diundang ya oleh Pak Wendong. Wah, tidak sangka Pak Wendong bisa mengadakan kenduri seperti ini. Dan alhamdulillah, hari ini kita mengadakan masakan Bu Wendong.
desa baiknya pun, Bu Mega melalui bekas kenduri bergoyang-goyang dan mengeluarkan cahaya. Sini Pak Kaki, kenapa wayangnya bergoyang-goyang dan mengeluarkan cahaya? Oh Gusti, apa terkejutnya mereka saat melihat wayang bekas kenduri berbenturan emas dan perak. Betapa bahagianya mata aku. Segera dia menjual sebagian emas ke daerah kota untuk menebus anak sayangnya Suli. Nah teman-teman, tentu saja berita tentang Abdullah yang sudah kaya menyebar semua desa dan membuat semua penasaran, termasuk saudara kandang Joko. Dia menanyakan kepada Abdullah tentang bagaimana tentang kekayaannya. Dasarnya Abdullah yang jujur dan lugu, tanpa ragu-ragu dia mengungkapkan bagaimana caranya agar menjadi kaya. Langsung si kaya membuatnya berusaha seperti Abdullah dan mengundang semua fakir miskin. Aku akan menjadi kaya dan makin kaya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku. Dia benar besar untuk membeli seekor sapi. Dasar pinggir, dia berkata dengan kata yang paling benar. Apa sih dia buat dengan katanya? Seekor sapi pun berhasil dia bawa pulang. Untuk melalui rencananya, dia mengambil dari sapi dengan daging anjing peliharaannya. Sungguh tak disangka dan atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Saat orang lagi lanturkan, tiba-tiba anjing yang sedang hidup di dalam lambang hidup kembali dan menggigit si kikir. Semua orang takut dan lari kemana-mana. Tinggallah si kikir yang bersangkutan. Nah teman-teman, itulah cerita dari Pak Mega. Kira-kira pesan moral apa yang dapat kita ambil? Terima kasih ya sudah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam